Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-21 hingga 24 dari surah Al-Anbiya. Ayat 21 hingga ayat 24 dari surah Al-Anbiya menerangkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan yang sebenarnya, Allah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang mengaturnya dan Allah berkuasa penuh ke atasnya, ke atas alam semesta ini. Apakah di sana ada selain Allah sebagai Tuhan juga? Tidak. Tidak ada di sana Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki sifat kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu diciptakan. Allah yang menciptakannya. Apabila diciptakan bermakna tidak memiliki sifat kesempurnaan. Yang mencipta yang memiliki sifat yang sempurna. Maka Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Yang mencipta alam semesta ini adalah yang mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, kemudian nanti di hari akhirat membangkitkan kembali manusia yang telah dihidupkan di dunia. Kemudian nanti di hari akhirat manusia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur alam semesta. Yang berbuat baik dahulu ketika di dunia diberi balasan berupa syurga, dan apabila gagal dalam menjalani ujian hidup dahulu ketika di dunia, maka nanti di hari akhirat manusia diberi balasan berupa neraka. Kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya sebagai Tuhan yang sebenarnya dan tidak ada di sana Tuhan selain Allah. Andaikan ada dua Tuhan di langit dan di bumi, niscaya langit dan bumi ini akan rusak binasa. Allah menyebutkannya di dalam ayat yang akan kita pelajari. Kemudian juga Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi semua
yang diciptakan oleh Tuhan, semua yang diciptakan oleh Allah akan ditanya. Manusia nanti akan ditanya, malaikat, bangsa jin, semua manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai. Allah bukanlah zat yang dikuasai. Allah menguasai makhluk, makhluk tidaklah menguasai Allah Subhanahu wa taala. Di situlah letak tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, yaitu zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya apabila di sana ada manusia yang menuhankan selain Allah, ada yang menuhankan manusia sebagai Tuhan dengan mengatakan ada manusia itu sebagai anak Tuhan. Kemudian ada juga di antara manusia yang menuhankan malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Nah, manusia yang menuhankan selain Allah itu adalah manusia yang tidak menggunakan akal fikiran. Andaikan mereka mau menggunakan akal fikiran, mereka akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang sejati yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dianggap sebagai Tuhan bukanlah Tuhan. Malaikat yang dianggap sebagai Tuhan bukanlah Tuhan. Berhala-berhala, apalagi berhala, patung yang terbuat dari tanah, dari besi, dari tembaga, bukanlah Tuhan. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, apabila ciptaan yang dicipta bermakna tidak memiliki kesempurnaan, yang tidak memiliki kesempurnaan tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Inilah ringkasan dari 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu dari ayat yang ke-21 hingga 24 dari surah Al-Anbiya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mempelajari kandungan ayat dengan lebih terperinci, kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan kata per kata, tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ittakhadhu, mereka itu mengambil atau menjadikan alihatan, Tuhan-Tuhan, minal ard, dari bumi, hum, sedangkan mereka Tuhan-Tuhan yang dari bumi itu yunshirun, hum yunshirun, yunshirun maknanya membangkitkan atau menghidupkan kembali. Apakah ada Tuhan selain Allah yang diambil oleh manusia dari bumi yang mampu membangkitkan manusia kembali nanti di hari akhirat? Tidak. Mengapa mereka mengambil juga Tuhan-Tuhan selain Allah yang tak punya kuasa membangkitkan? Kalau ada juga yang mengambilnya, bermakna sungguh mereka ini tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Apa sebab tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya? Sebab tidak menggunakan akal fikiran. Ini kita berikan ulasan sedikit supaya memahami kedudukan ayat. Lau, sekiranya, kalaulah, kana, adalah,
adalah ada atau terdapat fihima, pada keduanya adalah langit dan bumi, alihatun, Tuhan-Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, sungguh langit dan bumi itu rusak binasa. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan di bumi, selain Allah ada juga Tuhan lagi yang lain, maka langit dan bumi itu akan binasa. Fasubhanallah, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, Tuhan yang memiliki arash, amma, daripada apa-apa yang yasifun, mereka sifati. Mereka yang dimasukkan ini siapa ini? Orang-orang musyrik yang mensifati Allah dengan sifat yang bermacam-macam yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu, dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya amma, tentang apa-apa yang yaf'al, dia lakukan atau dia perbuat. Wahum, sedangkan mereka yus'alun, ditanya. Umpamanya manusia yang disembah itu yang dijadikan Tuhan itu, karena ada yang menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu manusia, tapi ada yang menuhankan Nabi Isa. Uzair itu manusia, tetapi ada yang menuhankan Uzair dengan mengatakan Uzair anak Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan malaikat anak Tuhan. Nah, malaikat, Nabi Isa, Uzair itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak redha, tidak rela haknya sebagai Tuhan yang satu-satunya patut disembah, ada di sana juga selainnya yang disembah. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh manusia untuk menuhankan dirimu supaya kamu dipercayai sebagai Tuhan juga selain dariku? Nabi Isa menjawab, enggak ya Allah. Nabi Isa itu juga nanti ditanya. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu adalah tidak ditanya apa yang mereka kerjakan, dan selain Allah akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Amittakhadhu, atau apakah mereka itu mengambil min dunihi, selain darinya, selain dari Allah, aliha, sebagai Tuhan-Tuhan. Kalau ia memang ada mengambil selain Allah itu sebagai Tuhan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu, hatu, datangkanlah atau tunjukkanlah burhanakum, dalil-dalilmu, hujjahmu, alasanmu bahwasanya Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan. Hadza, ini Al-Quran ini, zikru, peringatan, mamma'iyah, siapa yang bersama denganku. Bersama denganku maknanya bersama dengan Rasulullah, karena Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan perkataan ini. Wa zikru, dan sebagai peringatan, man qabli, orang-orang yang datang sebelumku. Bal, akan tetapi, aksaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamuna, tidak mengetahui. Kebanyakan mereka siapa? Kebanyakan mereka orang-orang musyrik. Kebanyakan mereka yang menyekutukan Allah itu tidak mengetahui al-haqqa, kebenaran yang sebenarnya. Fahum, karena itulah mereka mu'ridun, berpaling dari kebenaran. Akhirnya mereka tidak mengikuti kebenaran, karena berpaling dari kebenaran, maka mereka mengikuti apa? Mengikuti kesesatan. Apa kesesatan yang mereka ikuti itu, yang mereka percayai? Yaitu menyekutukan Allah. Padahal perbuatan menyekutukan Allah itu adalah syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling buruk, yaitu menyekutukan Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Kemudian tidak
beribadah hanya kepada Allah, beribadah juga, tapi beribadah juga kepada selain Allah, maka telah bertentangan dengan tujuan penciptaan sebagai manusia. Karena kita jumpa ayat yang selalu diulang-ulang, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, manusia pula beribadah kepada selain Allah. Wah, itu bermakna telah menyalahi tujuan penciptaan sebagai manusia. Amatlah buruk manusia yang tidak beribadah hanya kepada Allah. Jadi nilai yang paling tinggi dari hidup manusia sebenarnya adalah mentauhidkan Allah. Tujuan dari penciptaan manusia, tujuan dari hidup manusia adalah mentauhidkan Allah, menetapkan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Nabi Isa Tuhan? Bukan. Uzair Tuhan? Bukan. Malaikat Tuhan? Bukan. Berhala-berhala Tuhan? Matahari Tuhan? Sapi, lembu Tuhan? Tidak. Ini yang biasanya dituhankan oleh manusia, ini kita sebut. Bukan. Semua itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Maka kita menyatakan ini di awal-awal kita salat, di doa iftitah kita itu, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya tanpa terkecuali untuk Allah. Karena Allah, karena keimanan kita kepada Allah, karena kita mempersembahkan semuanya sebagai ibadah untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang nilai yang sangat penting sekali dalam hidup. Jangan sampai tidak memiliki nilai ini dalam hidup. Nilai manusia ada pada la ilaha illallah. Maka selalu kita mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan ahli keluarga kita dan sahabat kita yang lain supaya tetap berada di atas kalimah yang mulia ini. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah dan matikanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hidupnya dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari hidupnya dapat mengatakan la ilaha illallah. Siapa yang dapat mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya? Kalau sepanjang hayatnya itu, hidupnya itu adalah karena la ilaha illallah. Ini kita hadir ke sini, menghadiri majlis ilmu ini adalah karena la ilaha illallah. Karena keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu supaya kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, apapun yang kita lakukan, berumah tangga, membesarkan anak, berdagang, mencari nafkah, mengajar, belajar, semua tanpa terkecuali itu adalah karena keimanan kita kepada Allah. Karena semua adalah perintah-perintah Allah. Maka setiap perintah Allah kita kerjakan sebagai kewajiban kita dan membuktikan keimanan kita kepada Allah, dan setiap apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Nah, itulah dia ibadah. Ibadah itu isinya adalah perintah larangan, perintah larangan. Kita buat perintah Allah, ibadah. Kita tinggalkan larangan Allah, ibadah. Dan itulah yang menjadi isi hidup kita itu. Nah, kalau sepanjang hayat kita isi hidup kita itu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itulah dia beribadah, mentauhidkan Allah. Maka mudah-mudahan di akhir hayat kita mudah lidah kita itu untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan insyaallah dengan mempelajari ayat ini bertambah pengetahuan dan bertambah kuat pula keimanan dan semakin teguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat.
Namun sebelum kita pindah ke tafsir, kita baca terlebih dahulu dari awal terjemahan ayat, kemudian setelah itu barulah kita pindah ke penjelasannya. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi, sedangkan mereka itu yunshirun, mereka itu menghidupkan? Apakah mereka itu menghidupkan? Tidak. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, sedangkan mereka itu menghidupkan? Tidak, karena Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak membangkitkan, menghidupkan manusia setelah dimatikan. Kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan rusak binasa. Maha suci Allah, Tuhan Arasy, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka itu adalah ditanya. Apakah mereka mengambil selainnya, selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan? Katakanlah, tunjukkanlah atau datangkanlah buktimu atau hujjahmu untuk menerangkan bahwasanya yang diambil selain Allah itu sebagai Tuhan. Tunjukkan. Kalau memang iya Nabi Isa itu adalah sebagai Tuhan, mana buktinya Nabi Isa sebagai Tuhan? Kalau memang iya Uzair itu sebagai Tuhan, anak Tuhan, mana buktinya Uzair itu sebagai anak Tuhan? Begitu juga malaikat, mana buktinya malaikat itu sebagai anak Tuhan, anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana buktinya? Ini Al-Quran ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang bersama denganku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, dan di sana ada wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang sebelum Rasulullah, yang ada sebelum Rasulullah. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui kebenaran, karena itu mereka berpaling. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, dan mana pula yang bukan Tuhan tetapi dipercayai oleh manusia sebagai Tuhan. Andaikan 4 ayat ini dipelajari oleh orang-orang yang menyekutukan Allah itu, niscaya mereka akan berhenti dari menyekutukan Allah. Orang-orang kafir di luar sana, kalau maulah menggunakan akal pikiran, baca 4 ayat ini saja, maka mereka akan meninggalkan kekufuran dan kemusyrikan mereka itu, dan mereka akan memeluk Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat ini ayat yang menghasung atau mendorong kita untuk menggunakan akal pikiran kita, dan serendah apapun kemampuan akal pikiran manusia untuk mengetahui, mungkin pendidikan tak begitu tinggi, orang yang di kampung sana umpamanya, atau tak pernah menginjak bangku sekolah, tak pernah duduk di bangku sekolah selama ini, andaikan maulah menggunakan akal pikiran, niscaya mereka tidak akan mungkin menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin menyekutukan Allah. Kalau di sana ada juga orang yang pintar, umpamanya pendidikannya tinggi, otaknya cerdas, tapi tetap juga umpamanya menuhankan selain Allah, maka kita katakan mereka ini adalah orang yang berpaling. Nah, kebenaran itu ada di hadapan, tapi mereka berpaling. Nah, kalau sudah berpaling, maka mungkinkah akan melihat juga kebenaran itu? Nah, barang itu ada di depan, barang itu ada jelas. Kalau dia buka saja mata, kemudian dia lihat barang yang ada di depan, nampak barang yang di depan itu, tetapi dia berpaling. Apabila berpaling, tak nampak lagi barang itu di depan. Dia buka juga matanya terang, kemudian dalam keadaan siang jelas nampak barang itu, tetapi
tak ada di depannya karena dia berpaling. Maka dapatkah dia melihat barang itu? Tidak. Bukan matanya yang tak melihat, matanya itu melihat. Karena dia berpaling, maka dia tidak dapat melihat. Sama juga karena ada penutup. Penutup, maka bukan bulan itu yang tak terbit di malam hari. Di bulan purnama, terbit terang jelas, semua manusia mengatakan, oh bulan purnama terbit. Tapi karena ada yang matanya itu tertutup, atau dia tak melihat ke langit, dia melihat ke bumi, kemudian dia mengatakan, mana ada Tuhan, mana ada bulan purnama terbit. Atau dia berpaling, tidak melihat ke langit, atau matanya yang dia tutup, atau matanya terbuka tetapi ada kotoran di matanya yang menutup, ada apa namanya, katarak, tertutup, sehingga tak dapat dia melihat. Kemudian dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Nah, orang yang seperti ini tertipu, terpedaya. Maka apabila mau menggunakan akal fikiran, akan nampaklah Tuhan yang sebenarnya itu dengan mudah. Melihatnya dengan apa? Dengan akal fikiran yang digunakan, kemudian dengan hati, dengan fitrah yang ada di dalam hati. Ayat 21. Amittakhadhu alihatam minal ardh. Apakah mereka itu mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi? Di antara ulama tafsir menyebutkan Tuhan dari bumi, menerangkan bahwasanya Tuhan yang terbuat dari bumi, umpamanya dari tanah bumi, karena ada Tuhan yang terbuat dari tanah. Ada juga yang mengatakan Tuhan dari bumi, Tuhan yang rendah nilainya, karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah yang di langit, di atas langit, tinggi, kedudukannya tinggi. Kalau dari bumi, kalau ada yang mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan yang dari bumi, maka nilainya rendah. Maka sebenarnya yang bernilai rendah tidak dapat disebut sebagai Tuhan. Tuhan itu mestilah yang bersifat tinggi, kedudukannya mestilah tinggi. Jadi dua tafsir para ulama ketika disebut kata minal ardh, Tuhan-Tuhan dari bumi. Tuhan dari bumi diciptakan dari tanah bumi atau dari bahan-bahan yang diambil dari bumi seperti tembaga, besi, karena ada Tuhan yang dibuat dari besi, dari tembaga, dari emas dan lain sebagainya. Nah, Tuhan-Tuhan yang dari bumi itu apakah punya kuasa untuk membangkitkan manusia kembali nanti di hari akhirat? Tidak. Bahkan mereka itu yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menerangkan penafian maknanya menerangkan pengingkaran, mengingkari bahwasanya yang disembah oleh manusia, yang diambil oleh manusia, Tuhan-Tuhan yang dari bumi itu, yang tak punya kuasa apa-apa itu sebenarnya bukanlah Tuhan. Bagaimana bisa menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan sementara tidak memiliki sifat kesempurnaan? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu rusak binasa. Kalaulah, sekiranya. Bermakna ayat ini adalah ayat andaian. Dan andaian yang disebut dalam ayat ini tidak akan mungkin terjadi. Ini hanya andaian saja. Andaikan. Nah, andaian ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil tidak akan mungkin berlaku. Tetapi andaikan juga yang mustahil itu berlaku, apa yang akan terjadi? Kerusakan. Andaikan ada Tuhan di langit, Tuhan di bumi selain Allah, maka langit dan bumi ini akan rusak binasa. Apa sebab? Sebabnya adalah langit dan bumi ini akan diatur lebih dari satu Tuhan.
Kalau langit dan bumi diatur, ditadbir oleh lebih dari satu Tuhan, bermakna Tuhan yang satu punya kehendak, Tuhan yang satu lagi juga punya kehendak. Berarti sudah berapa kehendak? Sudah dua kehendak. Sudah dua kehendak. Nah, apabila sudah ada dua kehendak, bermakna pertama, tidak akan mungkin yang satu berkehendak kemudian di sana ada lagi yang berkehendak yang kekuatan kehendaknya itu sama dengannya dapat disebut sebagai Tuhan. Karena kalau ada dua kehendak, Tuhan yang pertama dibatasi kehendaknya oleh Tuhan kedua, Tuhan yang kedua dibatasi kehendaknya oleh Tuhan yang pertama. Kalau sudah ada pembatasan kehendak, bermakna dua-duanya itu bukan Tuhan. Andaikan juga ada dua Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang satu mau menerbitkan matahari dari timur, dan Tuhan yang satu, bagaimana langit dan bumi ini? Akan rusak, binasa. Ada dua kehendak. Jangankan bawa kepada alam ini, kita bawa kepada kendaraan saja. Kalau supir itu, pemandu itu lebih dari satu, bagaimana? Kemudian bawalah kenderaan itu ke kelok ampek puluh ampek, yang berbelok banyak itu. Supir yang satu mau membelokkan ke kanan, supir yang satu membelokkan ke kiri, yang satu mau ngerem, memberhentikan, yang satu mau melanjutkan, yang satu mau kencang, yang satu bagaimana? Kenderaan itu akan rusak, binasa. Ini yang mudah saja ini. Nah, setiap orang yang berakal kalau mau menggunakan akal fikiran, meskipun pendidikannya rendah sekalipun atau tak pernah berada di sekolah sekalipun, tak pernah tulis baca, nah kalau menggunakan akal fikiran akan memahami bahwasanya tidak akan mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan itu mestilah satu, karena dengan Tuhan itu satu, maka Tuhan yang satu itu berkehendak, kehendaknya tanpa batas, tak ada yang membatasinya. Berkuasa, tak ada siapa yang mengatasi kuasanya. Nah, yang seperti itulah yang mesti disebut sebagai Tuhan, yaitu Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan, yang kehendaknya di atas segala kehendak, yang kuasanya ke atas segala sesuatu. Maka selalu dalam Al-Quran disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Itulah Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang memiliki sifat kesempurnaan. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah. Ketika disebut maha suci, maknanya mentanzih atau menepikan sifat kurang bagi Allah. Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak memiliki sifat kekurangan. Manusia memiliki sifat kekurangan? Oh iya, manusia memiliki sifat kekurangan. Nabi Isa memiliki sifat kekurangan? Oh iya, memiliki sifat kekurangan. Seperti umpamanya Nabi Isa, kalau memang ialah Tuhan, tentu ketika ada orang yang ingin menyalibnya, ketika ia akan disalib, dia bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian dia bisa membinasakan orang yang berkeinginan untuk menyalibnya. Kalaulah Nabi Isa itu sebagai Tuhan, karena memiliki sifat kesempurnaan. Nah, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa adalah manusia biasa, memiliki sifat kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan Nabi Isa itu sehingga tidak berhasil disalib oleh manusia yang memusuhinya. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa itu sendiri yang naik ke langit? Tidak, Nabi Isa tak punya sifat seperti malaikat yang bisa naik ke langit. Tidak. Nah, siapa yang menaikkan Nabi Isa ke langit? Allah. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi Allah lah yang mengangkatnya ke langit. Jadi apabila selain Allah tidak memiliki sifat kesempurnaan, maka selain Allah bukan Tuhan. Dan Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Allah memiliki sifat
kesempurnaan, maka hanya Allah lah yang mesti ditetapkan sebagai Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Tanzihullah minan naqais, mensucikan Allah dari sifat kekurangan, karena hanya Allah lah yang memiliki sifat kesempurnaan. Rabbil arsh, Tuhan arash. Ketika disebut arash, bermakna yang kita fahami adalah apa? Arash adalah ciptaan Allah yang sangat besar sekali. Ciptaan Allah yang sangat besar. Dan Allah menyebut dirinya sebagai yang bersemayam di atas arash. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arash. Ada perumpamaan untuk menerangkan besarnya arash itu. Arash Allah Subhanahu wa taala apabila dibandingkan dengan kursi Allah seperti anting-anting wanita. Kursi itu seperti anting-anting wanita yang berada di padang pasir yang luas. Nah, padang pasir yang luas itu arash. Kemudian kursi Allah itu seperti anting-anting wanita. Anting-anting yaitu perhiasan yang biasanya lekatkan, digantungkan di telinga. Anting-anting, subang. Kita menyebutnya subang. Itu baru dengan kursi Allah. Kursi Allah itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit 7 lapis dan bumi. Bermakna kursi itu lebih luas dari langit dan bumi. Perumpamannya seperti apa? Langit dan bumi itu seperti anting-anting wanita, langit dan bumi. Kursi Allah itu seperti padang pasir. Berarti kita ini yang berada di bumi ini berapa besarnya? Kalau dibandingkan dengan arash, bukanlah bandingan. Bukanlah bandingan. Nah, Allah untuk menerangkan kebesarannya disebut, Allah menyebut salah satu dari ciptaannya yang paling besar, yang kita sendiri tak melihatnya. Yang kita lihat sekarang ini hanyalah langit pertama saja. Langit kedua tak bisa kita melihatnya. Kursi itu tak bisa kita melihatnya, tapi kita mempercayainya karena disebut dalam Al-Quran wasi'a kursiyuhu. Arash pun juga demikian, lebih besar lagi dari kursi. Dan Allah bersemayam di atas arash, dan kita tak mengetahui seperti apa besarnya arash itu. Tetapi besar sekali, dan itulah dia Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang memiliki arash. Jadi Tuhan yang disembah oleh manusia di bumi itu, manusia kah, malaikat kah, apakah memiliki arash yang besar itu? Tidak. Jadi Allah ingin menerangkan keagungannya. Untuk menerangkan keagungan, maka salah satunya Allah menggunakan penyebutan makhluknya arash. Sama seperti raja untuk menampakkan keagungannya, maka raja itu bersemayam di atas arashnya. Arash bagi raja disebut dengan singgahsana. Umpamanya dalam Al-Quran ada seorang ratu perempuan dari Sabah, dari Yaman, Balqis. Nah, dalam Al-Quran disebutkan laha arsyun azim. Balqis itu memiliki arash yang besar. Maknanya singgah sananya itu besar. Nah, singgah sananya itu megah untuk menerangkan keagungannya sebagai seorang ratu. Begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam, ketika ayahandanya datang ke Mesir, dijemput ayahandanya, kemudian dibawa ke istana, kemudian Nabi Yusuf mendudukkan ayahnya ke atas arash. Nah, arash itu maknanya tempat duduknya raja. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsh. Nah, Nabi Yusuf mendudukkan ayahandanya di atas arash. Jadi ketika Allah menyebut arash, Rabbil arsh, Allah adalah Tuhan arash, maka menerangkan bahwasanya Allah Maha Agung. Dan Tuhan yang memiliki arash itulah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Yang tidak memiliki arash, jangankan arash, kerajaan di langit, di bumi pun tidak punya, maka bagaimana pula dapat dianggap atau ditetapkan sebagai Tuhan? Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifati.
Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Apa yang disebut oleh manusia sebagai sifat-sifat Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kononnya kalau Tuhan itu yang mencipta, Tuhan pencipta. Kononnya kalau Tuhan itu perusak, Tuhan yang merusak. Kononnya kalau Tuhan itu pemelihara, Tuhan yang memelihara. Itu sifat-sifat dengan menyebut bahwasanya Tuhan itu tiga. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan perusak, ada Tuhan pemelihara. Tiga Tuhan dengan tugas masing-masing, yaitu Tuhan pencipta, mencipta aja. Tuhan perusak, merusak saja. Jadi kalau ada kecelakaan, ada kematian, ada gempa bumi, ada gunung meletus umpamanya, itu kerja Tuhan perusak. Nah, kemudian kalau ada kelahiran anak umpamanya, ada dapat rezeki, itu Tuhan pencipta. Dapat hasil panen, itu Tuhan pencipta. Kemudian pemelihara umpamanya, tetap sehat walafiat umpamanya. Kemudian ada merasakan keamanan, ketenangan, itu Tuhan pemelihara. Jadi Tuhan pencipta itu tak bisa merusak, tak bisa memelihara, karena hanya mencipta saja. Maka berarti Tuhan pencipta itu tidak memiliki sifat kesempurnaan, karena dia tidak bisa melakukan yang lain dari mencipta. Begitu juga yang lain. Itulah dia yang disebut oleh manusia sebagai sifat-sifat Tuhan. Maka maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan itu. Yang lebih buruk lagi ada kepercayaan manusia di timur sini, yaitu apa saja yang punya kelebihan disebut sebagai Tuhan. Kalau laki-laki disebut dewa-dewa, kalau perempuan disebut dewi-dewi. Maka banyak sekali dewa-dewa dan dewi-dewi Tuhan. Tuhan yang mereka sifati yang sebenarnya bukan Tuhan. Maha suci Allah, Tuhan Arash dari apa-apa yang mereka sifati. La yus'alu amma yaf'al, itu sifat Allah, sifat Tuhan yang sebenarnya, yaitu tidak ditanya tentang apa-apa yang dia perbuat. Untuk menerangkan tingginya kedudukan Tuhan adalah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Kalau masih ditanya, bermakna kedudukannya rendah, karena masih ditanya. Nah, semua selain Allah ini, dari makhluk-makhluk yang ada ini, di hari akhirat kelak, kita manusia ini akan ditanya. Ada di antara kita ini yang tidak akan ditanya oleh Allah di hari kita dihisab nanti? Enggak, semua kita akan ditanya, kecuali yang Allah kecualikan. Tapi semua kita ini secara umum akan ditanya, bermakna tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Wahum yus'alun, dan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah yang ditanya. Nanti akan ditanya mengapa mereka menyekutukan Allah. Dan yang disembah selain Allah pun juga akan ditanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi Isa pun akan ditanya, kamu yang menyuruh manusia untuk menuhankan dirimu wahai Isa? Maka Nabi Isa menjawab, tidak ya Allah. Amittakhadhu min dunihi aliha, apakah mereka mengambil selainnya, selain Allah sebagai Tuhan? Bentuk pertanyaan dalam ayat ini untuk menerangkan tentang pengingkaran, mengingkari bahwasanya tidak sepatutnya mereka mengambil atau menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Tapi sampai hari ini ya, masih ada juga manusia yang menuhankan selain Allah. Lebih buruknya lagi, menuhankan iblis, menuhankan syaitan. Nah, devil kata mereka itu adalah juga sebagai Tuhan, menuhankan jin. Itulah manusia pada hari ini yang katanya sudah berada di zaman modern ini, masih juga tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Kul hatu burhanakum, katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah, tunjukkanlah, berikanlah burhanakum, buktimu. Bukti yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya.
Tapi sampai hari ini tak ada didapatkan bukti bahwasanya berhala itu sebagai Tuhan, tak ada. Bintang sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, manusia sebagai Tuhan, tak ada. Karena Tuhan itu memiliki sifat kesempurnaan. Kemudian apabila Tuhan selain Allah itu memiliki sifat kesempurnaan, bermakna ia tidak akan dibatasi dalam hidupnya. Nah, sementara kita mendapati bahwasanya selain Allah itu hidupnya dibatasi, dan membatasinya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan kuasanya. Hadza dzikru man ma'iya. Ini adalah peringatan siapa yang bersama denganku. Penyampaian tentang Allah sebagai Tuhan ada di dalam Al-Quran. Penyampaian tentang Allah sebagai Tuhan ada di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam setiap kitab suci yang Allah turunkan ada penyebutan tentang Allah sebagai Tuhan, dan itu adalah peringatan bagi manusia. Jangan sampai berpaling dari Allah sebagai Tuhan. Jangan menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haq, akan tetapi kebanyakan mereka tak mengetahui kebenaran itu. Apa sebab mereka tidak mengetahui kebenaran? Sebab mereka tidak menggunakan akal fikiran. Satu lagi, sebab mereka berpaling dari kebenaran. Kalau berpaling dari kebenaran, maka tidak akan dapat menemukan kebenaran itu. Itu yang membuat mereka tidak akan mungkin pernah melihat atau mendapatkan kebenaran dan akan percaya kepada kebenaran itu. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini sangat mudah sebenarnya untuk kita fahami, tapi kenyataannya dalam kehidupan keseharian kita jumpai bahwasanya di sana masih saja banyak manusia yang tidak menggunakan akal fikiran sehingga tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena mereka berpaling dari kebenaran itu. Padahal kebenaran itu tak jauh dari mereka. Mereka buka mata mereka saja, maka mereka akan mendapati matahari yang terbit tenggelam. Siapa yang menerbitkan, siapa yang menenggelamkan? Pernahkah kita ada mendengar di sana selain Allah yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari? Ada manusia yang mengaku sayalah yang menerbitkan, menenggelamkan matahari? Tidak. Atau kita pernah dengar ada malaikat yang menerbitkan, menenggelamkan matahari? Tidak. Yang menghidupkan dan mematikan dan lain sebagainya. Sampai hari ini tak pernah kita ada yang, tidak pernah kita mendengar ada yang berkata menghidupkan, mematikan, sayalah yang menghidupkan, mematikan. Pernah dulu ada, yaitu yang didebat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa? Namrus. Ketika Namrus itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhan wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud pun berkata, kalau begitu sayalah Tuhan, sebab saya menghidupkan dan mematikan. Tapi sebenarnya yang dimasukkan yang menghidupkan itu membiarkan manusia hidup, dan mematikan, membunuh manusia. Padahal tak sama membiarkan hidup dengan menghidupkan, kemudian membunuh dengan mematikan, tak sama. Maka Nabi Ibrahim tak mau melayannya. Sudah, ini orang seperti ini tak bisa diajak berdebat nih, karena tidak menggunakan akal fikiran. Karena keangkuhan dan kesombongannya itu yang membuatnya tidak dapat melihat kebenaran. Maka Nabi Ibrahim berpindah kepada persoalan yang lain lagi. Tadi Tuhan adalah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan yang menenggelamkan matahari dari barat. Kalau memang iya kamu wahai Namrud adalah juga Tuhan, Tuhan itu memiliki sifat kesempurnaan, kehendak-kehendaknya menjadi kenyataan dengan kuasanya yang sempurna. Cobalah wahai Namrud, terbitkan matahari itu dari barat dan terbenamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah Namrud itu.
Jadi mudah sekali. Terdiam raja itu. Raja yang pintar itu, yang menguasai negeri Babilonia itu tak mampu berkata apa-apa lagi. Karena sebenarnya serendah apapun pengetahuan manusia ketika menggunakan akal pikiran dengan baik akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita mulai dari kecil lagi sudah diperkenalkan oleh orang tua kita siapa Tuhan yang sebenarnya. Kemudian ketika kita sudah besar dewasa, kemudian kita gunakan akal pikiran, kita mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita pula dalam keadaan mempercayai, meyakini Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Itulah dia kebaikan dan keselamatan dalam hidup ini, di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.